Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah. Mari kita kembali beribadah di minggu pagi hari ini. Meskipun kita ada yang sebagian beribadah di rumah masing-masing, kita tetap bersukacita bersama Tuhan Yesus, di mana kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Mari kita pujikan pujian yang pertama, Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri di dalam tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
buat anugerah yang terbesar buat kami semua ya Tuhan Yesus. Begitu limpah kasih yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan Yesus. Kalau kami masih bisa berdiri di tempat ini Tuhan, bukan suatu gagah dan kuat kami Tuhan, tetapi semua karena anugerah Engkau Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang limpah buat kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Boleh kami beribadah kembali ya Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh tetap melayani Engkau ya Tuhan Yesus, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut semuanya Tuhan dengan sukacita ya Bapa. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Begitu juga yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersekutu bersama di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian selanjutnya. Segala puji syukur hanya untuk Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bersorak-sorai ya di dalam Tuhan Yesus, meskipun
keadaan sana sini sekeliling kita tidak menentu ya Bapak Ibu Saudara semuanya, tetapi biarlah kita tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur. Haleluya. Kita pujikan pujian berikutnya, katakan Yesus yang terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintamu. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintamu. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus yang terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintamu. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Dia tak berubah. Katakan Dia tak berubah. Sungguh Bapak Ibu Saudara semuanya percaya Tuhan tak akan pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit saudara semuanya. Dia juga mengampuni dosa-dosa kita semua. Mari sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita pujikan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, kita menghadapinya bersama Tuhan Yesus. Jangan lepaskan genggaman tangan Tuhan, karena hanya Dia yang bisa menuntun setiap langkah kita. Haleluya, Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku
ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat untuk bersinar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang Kau berikan pada kami semua Tuhan Yesus. Berkat kesehatan, keselamatan yang sudah kami terima Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus, yaitu selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan, Kau urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Baik jemaat yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan Yesus. Terlebih janji kesembuhan buat saudara kami yang sakit ya Tuhan Yesus. Biarlah bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit saudara kami ya Tuhan Yesus.
Biarlah saudara kami boleh mendapatkan sukacitanya kembali ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut Tuhan firman-Mu ya Tuhan Yesus, untuk penerang di dalam setiap langkah kami ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali bicara soal iman yang ada di dalam Ibrani 11. Memilih yang terbaik. Saya melihat saudara, Musa telah memilih satu pilihan yang terbaik. Dan pilihan itu menentukan masa depan Musa. Menentukan sesuatu yang baik. Kalau tidak ada iman Musa, saudara, dia tidak akan bisa memilih yang terbaik. Bisa orang memilih, tapi berdasarkan pikirannya. Berdasarkan perasaannya, berdasarkan kata orang. Tapi Musa memilih bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan iman. Itu yang paling tepat. Jadi kalau saudara punya iman, maka saudara bisa memilih. Pilihlah yang berdasarkan iman saudara. Pilihlah yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, Ibrani 11:24-26 saya baca, ada di display. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, saudara lihat di sini, karena iman Musa setelah dewasa dia menolak, dia nggak mau disebut anak putri Firaun. Dia lebih suka bersama dengan umat Tuhan walaupun menderita. Ini karena iman. Ini yang tadi saya katakan, ini adalah pilihan saudara, bukan berdasarkan pikiran manusia. Seandainya berdasarkan pikiran manusia, maka Musa akan memilih menjadi anak putri Firaun. Karena dia ada kesempatan untuk menjadi Firaun, saudara. Dia ada kesempatan akan menjadi raja. Bisa saja pemikirannya, kalau saya bisa menjadi raja di Mesir, saya akan mesejahterakan orang Israel. Karena Musa adalah orang Israel. Tetapi pemikiran itu tidak ada, saudara, dalam pikiran orang percaya. Sebab pemikirannya adalah suatu kali kami akan meninggalkan negeri Mesir. Sebab Tuhan sudah berbicara kepada Abraham, Ishak dan Yakub tentang hal ini. Ini yang dinamakan iman. Coba kita lihat bagian ini saudara. Musa setelah besar menolak menjadi anak putri Firaun. Itu imannya. Dia bilang gak mau. Walaupun tampaknya lebih menjanjikan. Walaupun tampaknya lebih pas, lebih enak. Tetapi Musa mengatakan dia tidak, saudara. Ini menunjukkan bahwa ya satu, orang tuanya berhasil menanamkan iman. Jadi kalau saya melihat Musa sudah besar lalu menolak menjadi anak putri Firaun, ini saya mengatakan orang tuanya berhasil dalam mendidik anaknya. Saudara, kita kan tahu dalam ceritanya bahwa Musa ditaruh di sungai Nil, lalu kemudian ditemukan oleh putri Firaun, lalu kemudian diambil, lalu setelah itu Miriam datang dan dia mencarikan ibunya untuk menjadi ibu yang mengasuh Musa. Kemudian Musa dikembalikan ke orang tuanya, dididik sampai besar. Dan setelah besar atau setelah lepas susu, setelah disapi, akan dikembalikan kepada putri Firaun. Itulah sebabnya kedua orang tuanya, Amram dengan Yokebed, mendidik Musa sedemikian rupa supaya Musa tidak kehilangan iman. Saudara, kalau Musa tinggal di istana, Musa bergaul dengan anak-anak Firaun, Musa bergaul dengan bangsawan-bangsawan dari Mesir, Musa tidak kehilangan iman. Itu saja pikirannya. Itulah sebabnya saya yakin banyak sekali ditanamkan, diajar banyak sekali. Saudara, itu yang adanya. Jadi orang tuanya menekankan Musa sebagai orang Israel, bukan orang Mesir. Mesir bukan tempat tinggalnya. Bahkan diajarkan bagaimana Allah berbicara kepada Abraham. Saudara ingat saudara bahwa yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah Musa.
Jadi Musa tahu kisah tentang Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan dia cerita tentang Nuh, Kain dan Habil. Dia juga tahu semua cerita-cerita itu, saudara. Kisah-kisah yang Alkitab tulis, saudara, yang dari Tuhan itu, kisah-kisah iman, dan Musa yang menulis semua. Dari Kejadian terus kita lihat kisah itu sampai kisah Musa, saudara. Dia itu tulis semua. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, Musa belajar dengan sungguh-sungguh sekali. Pasti dia belajar dari orang tuanya dan ditanamkan iman. Saudara, dan Musa tahu suatu kali dia akan keluar dari Mesir. Saudara, itulah sebabnya saya katakan berhasil. Orang tua perlu mengajarkan anak-anaknya seberhasil ini. Supaya kalau anaknya dewasa tidak meninggalkan Tuhan. Kalau anaknya sudah dewasa, dia mencintai Tuhan, dia mencintai sorga yang mulia, sebab dunia ini bukan tempat tinggalnya. Setelah anak itu dewasa, tidak hanya mikirkan tentang duit, kesenangan, tidak, tapi memikirkan kerajaan sorga, memikirkan tempat yang kekal. Saudara, itu yang ada. Karena iman itu Musa lebih suka menderita daripada hidup dalam kekayaan Mesir. Saudara, imannya itu yang membuat dia bilang, aku pilih Tuhan. Aku pilih Tuhan daripada kekayaan yang ada di Mesir. Musa ditawarkan begitu banyak kekayaan karena dia akan menjadi satu pangeran. Bahkan di dalam sejarah dikatakan Musa disebut pangeran berkulit merah, saudara. Dia adalah panglima perang di Mesir, saudara. Dia seorang yang mewah, tetapi saudara, dia menolak itu semua. Dia menolak itu semua. Setelah dewasa dia menolak itu semua dan dia meninggalkan. Dia lebih suka memilih menderita bersama umat Tuhan. Dia lebih suka untuk pergi meninggalkan Mesir. Dia lebih suka pergi, saudara, meninggalkan negeri Mesir. Dan dia pergi. Ini pilihan berdasarkan iman, bukan berdasarkan penglihatan. Paulus dengan jelas mengatakan kepada jemaat di Korintus, kita berjalan bukan dengan penglihatan tetapi dengan iman, saudara. Kadangkala penglihatan kita tidak pakai. Kita pakai iman kita. Ada satu kali, saudara, ada satu saat di dalam kita menentukan hidup, penglihatan kita tidak bisa mencapai. Penglihatan kita tidak bisa, saudara. Kita perlu iman. Dan iman itu yang bisa menjawabnya, saudara. Musa menolak dengan tegas. Dia nggak takut kepada putri Firaun yang menjadi ibu angkatnya. Dia tidak juga berpikir, apa aku menyinggung perasaannya? Apa aku akan membuat orang tidak? Ya, pasti, saudara. Putri Firaun bisa kecewa. Keluarga Firaun bisa kecewa sama Musa. Tetapi Musa lebih memilih imannya daripada menjaga perasaan daripada Firaun. Dia tahu kebenaran Tuhan. Dia ngerti. Saudara, kecewa itu ada. Tetapi Musa memilih menolak tawaran itu. Saudara, ini keputusan dan dia tidak takut. Kadangkala, saudara, ada orang tidak mau mengecewakan. Sehingga langkahnya itu, saudara, seringkali tidak berdasarkan iman lagi. Sebab apa? Sebab tidak mau mengecewakan. Tidak mau membuat tersinggung. Tapi Musa membuat satu keputusan iman. Keputusan itu penting, saudara. Salah dan benarnya, saudara, di dalam memilih itu menentukan hidup di masa mendatang. Kalau saudara salah memilih jalan, saudara akan mengalami seperti ini. Kalau saudara benar memilih jalan, saudara akan mengalami seperti ini. Kesalahan dalam memilih akan membuatnya seperti ini. Benar dalam memilih akan membuatnya seperti ini. Ada orang terpuruk habis karena dia salah memilih.
Seorang yang baik tetapi memilihnya salah, dia terpuruk habis. Lalu bagaimana? Memilih itu tidak mudah. Ada orang saking sulitnya untuk memilih, dia mencari orang pintar untuk bisa menunjukkan dari mana. Minta seorang psikolog. Tetapi iman itu lebih tepat, sudah. Lihat. Itu sebabnya dekat dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu membuat kita bisa memilih mana yang baik. Kalau Paulus berkata kepada jemaat di Roma, supaya kamu bisa memilih mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Saudara, dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, lihat itu. Keputusan Musa akan menentukan hidupnya. Tetapi kalau kita memutuskan berdasar iman, pasti benar. Sebab itu saudara, dalam hidup ini kalau saudara ada satu keputusan, mana yang diambil, putuskan yang sesuai dengan firman. Sesuai. Ini gimana, kok kayaknya ini benar ya, pas ini bisa. Tapi tidak cocok dengan firman, saudara jangan jalan. Putuskan yang sesuai dengan firman. Walaupun saudara agak susah sedikit, gak apa-apa. Saudara, jangan takut untuk susah. Kalau Petrus gak mau menjadi murid Yesus, Yesus berkata, marilah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Petrus hanya penjala ikan. Sampai tua dia tangkap ikan, saudara. Gak mungkin dia bisa khotbah sehebat itu. Di dalam Kisah Rasul-Rasul, Petrus luar biasa. Paling dia jualan ikan, saudara. Dia bawa tangkap ikan, dia jual sampai matinya. Musa kalau memilih menjadi anak putri Firaun, dia dapat kekayaan, jadi pangeran, atau mungkin jadi Firaun, mati, lalu kemudian matinya di mumi, saudara, dihormati hanya itu. Paulus, kalau dia tidak memilih Tuhan, dia hanya menjadi seorang ahli Taurat saja. Sanhedrin. Matius hanya menjadi pemungut cukai saja. Tetapi karena dia memilih yang benar sesuai dengan iman dan firman-Nya, saudara, dia akan jalan. Billy Graham hanya menjadi pemain basket. John Sung hanya menjadi ilmuwan. Saya kenal satu orang, Ade Manuhutu, hanya menjadi penyanyi. Tetapi mereka telah memilih yang benar. Mereka menjadi hamba Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Mereka memilih dan mereka menjadi orang yang lain, saudara. Menjadi orang yang lain. Pilihlah jalan sesuai dengan iman, dengan firman Tuhan. Saudara, pilihlah jalan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan itu tahu memelihara orang-orangnya. Tuhan tahu menjaga orang-orangnya. Sebab itu apapun yang saudara kerjakan, apapun, jalanlah di dalam jalannya Tuhan. Musa tidak menganggap tawaran putih Firaun sebagai sesuatu yang menguntungkan. Dia berpikir, kenapa pikiran Musa seperti itu? Bukankah tawaran ini menguntungkan? Bukankah semua orang kepengen dapat penawaran itu? Saudara, kepengen dapat penawaran itu. Kalau seseorang mengatakan, enak ya jadi anaknya raja, enak ya jadi anaknya Firaun, enak ya saudara. Kalau sekarang Musa dapat tawaran, saudara, yang diingini oleh semua orang, tetapi Musa mengatakan itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Bahkan dia tidak menganggap sama sekali. Dia mungkin menganggapnya sebagai sampah. Adakah orang yang menganggap kemewahan sebagai sampah? Adakah orang yang menganggap kekayaan, kemewahan, hormat, pujian sebagai sampah? Mungkin enggak ada atau jarang. Saudara, semua orang mengejar kemewahan, hedonisme.
Kemewahan-kemewahan. Semua orang. Saya baca ada tulisan catatan mengatakan, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang mau menolak hedonisme. Hedonisme itu artinya hidup di dalam kemewahan dan pesta pora. Tetapi apa artinya, saudara? Adakah orang yang menganggap kemewahan sebagai sampah? Hanya orang beriman. Iblis menawarkan seluruh dunia ini. Tapi orang beriman pasti mengatakan, no. Dunia akan mengatakan ini untukmu, semua ambilan segalanya. Tapi orang beriman mengatakan, no. Saudara, hanya orang beriman yang mengatakan begitu. Musa, imannya telah dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Sehingga dia dengan mudah mengatakan tidak. Sulit untuk mengatakan no kalau ada orang memberikan uang kepada saudara. Sulit untuk mengatakan tidak kalau ada orang memberikan barang ini, barang ini, barang ini. Kecuali orang yang punya pendirian teguh kepada Tuhan. Berapa banyak orang jatuh karena suap. Berapa orang banyak yang jatuh karena pemberian. Tapi orang beriman mengatakan tidak kalau itu salah. Saudara, sebab orang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, menolak itu ditulis arneomai, saudara. Artinya menyatakan bahwa ada yang gak benar. Jadi waktu dia diangkat menjadi anak putih Firaun, dia mengatakan ada yang gak benar. Hatinya mengatakan tidak benar ini. Tidak benar. Dan tidak dapat lagi dia. Pokoknya kebenaran ini ya, dan ini harus ditolak. Dan dia harus menolaknya. Ini kebenaran yang tidak bisa ditolak, tawar-tawar lagi. Ada yang gak benar. Waktu ditawarin, ada yang gak benar. Imannya, hatinya mengatakan ada yang gak benar. Lalu dia mengatakan tidak. Saudara, itu artinya arneomai. Saudara, ini sama juga dengan begini. Kata arneomainya aja, saudara ya. Pada waktu Petrus dan Yohanes sedang habis menyembuhkan orang yang lumpuh di pintu elok, saudara. Dan orang lumpuh itu bisa berjalan. Lalu orang-orang Farisi dengan orang ahli Taurat mengamuk, marah. Lalu kemudian mereka hendak menangkap menangkap Petrus dan Yohanes. Tetapi Yohanes menjelaskan semua bahwa dia sedang menyembuhkan orang yang sakit. Dan orang itu ada di depannya. Sehingga ahli Taurat itu tidak bisa apa-apa. Karena itu nyata, itu kebenaran sudah ada. Ya memang seperti itu. Jadi waktu ditawarkan menjadi anak putih Firaun, saudara, itu ngerasa sekali bahwa enggak begini. Yang benar adalah aku harus menolak. Itu adalah nyata, yang benar aku harus menolak. Saudara, kita tahu kan Musa itu dididik sekian lama sampai besar, sampai mungkin hampir usia 40 tahun oleh putih Firaun. Nah, itu yang ada. Musa udah lihat kebenaran. Kalau orang sudah lihat kebenaran, sudah jelas. Dengan kebenaran dia mengatakan tidak. Ini penyangkalan diri. Ini penyangkalan diri. Saudara, setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri. Pikul salib dan ikut Tuhan. Saudara, setiap orang yang mau ikut Yesus harus ada penyangkalan diri. Enggak mungkin tanpa penyangkalan diri. Yohanes mengatakan dalam suratnya, ada 3 hal yang harus disangkal, yaitu keinginan mata, keinginan tubuh, keangkuhan hidup. Ini yang ada di dalam dunia, saudara, keinginan mata. Musa menyangkal keinginan matanya. Dia menolak keinginan matanya. Dia menyangkal keinginan mata. Dia membatasi keinginan matanya untuk melihat kemewahan Mesir. Mesir saat itu adalah kota yang besar. Kota yang sangat maju. Kota yang modern. Sedangkan bangsa Israel belum punya negeri. Masih
dijadikan budak. Musa lihat semua bagaimana keindahannya kota-kota itu, saudara. Saya lihat, saudara, Tutankhamun, saudara, apa? Saya lupa namanya. Itu dia peti matinya yang dibuat dari emas. Peti mati aja dibuat dari emas. Padahal peti mati itu untuk dikubur, saudara. Begitu mewahnya. Musa tidak mau melihat. Hatinya memandang kepada Tuhan. Dia tidak silau dengan yang ada. Kalau kita lihat, saudara, orang membangun kota semakin lama semakin dibuat bagus, semakin lama semakin dibuat modern. Misalnya negara-negara yang maju, saudara, mereka membangun, yang punya uang banyak, hendak membangun negara-negara yang super modern. Bahkan mau dibuat kota tanpa malam, saudara. Kota tanpa malam. Itu pakai lampu. Bahkan ada orang mau menciptakan, saudara, matahari buatan. Ada lagi yang menciptakan yang lain. Dia ingin membuat satu kota yang modern. Semakin lama semakin modern. Tapi Musa menolak untuk lihat itu. Dia memandang matanya kepada Tuhan. Sama seperti Abraham yang ingin tinggal di tenda. Saudara, Musa membatasi. Ini penyangkalan diri. Mata harus ditutup. Kadang-kala kita melihat kemewahan, wah, kita kagum. Tetapi saat itu mata Musa ditutup. Musa menolak keinginan tubuhnya untuk bersenang-senang dengan kesenangan di Mesir. Gak mau. Sebagai seorang pangeran, dia bisa menikmati semua. Musa bisa memanggil semua biduan-biduan. Musa bisa memanggil semua para penari-penari. Musa bisa memanggil semua artis-artis untuk menyanyi di depan dia. Lalu dia bersenang-senang dengan minum-minum, saudara, anggur dan segalanya. Tapi Musa tidak mau hal itu. Musa lebih senang dia menderita. Dia menolak anggur-anggur dari Mesir. Dia menolak tarian-tarian dari Mesir. Saudara, tarian-tarian dari segala macam perempuan-perempuan Mesir yang cantik, dia menolak semua. Dia menolak keinginan tubuhnya. Saudara, Musa menolak jabatan dan kemuliaan Mesir. Dia nggak mau. Dia tidak menolak dihormati sebagai pangeran. Saudara, itu yang ada. Banyak orang mencari yang demikian. Tetapi Musa sudah diberi. Musa mengatakan tidak. Itulah iman. Iman mengatakan aku memilih Yesus lebih dari semua. Aku memilih Yesus lebih dari harta. Aku memilih Yesus lebih dari apapun. Itulah sebabnya ada lagu yang mengatakan, ku lebih suka memiliki Yesus daripada emas, perak, kekayaan. Saudara, aku lebih memilih Yesus daripada emas, perak, kekayaan. Daripada kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Aku lebih memiliki Yesus. Saudara, itu yang ada. Musa menolak semua. Itu iman. Bagaimana saudara? Iblis membawa Yesus naik ke atas puncak gunung. Dia berkata, aku akan berikan semua ini. Semua ini aku akan berikan kalau engkau mau menyembah aku. Berikan semua. Yesus mengatakan, nyahlah engkau iblis. Hanya Yesus Allah yang patut disembah. Berapa banyak orang, saudara? Saudara, Jonsung menolak jabatan. Jonsung itu seorang misionaris dari Cina. Dia seorang pintar sekali. Dia pergi kuliah di Amerika. Pulang dari Amerika dia sebagai seorang yang jenius dengan nilai
IP sangat tinggi dan penghargaan yang luar biasa. Tetapi mendekati sampai di tempatnya di Tiongkok, Tuhan mengingatkan kepada dia. Akhirnya dia mengatakan, Tuhan, aku memilih Engkau daripada semua yang ada. Aku memilih Engkau daripada jabatan ini semua. Lalu saudara, ijazahnya itu dirobek-robek. Pada waktu turun di kapal laut, saudara, dia buang ijazahnya semua. Waktu dia sampai di Tiongkok, semua orang menyambut. Karena kabarnya Jonsung sudah sampai luar biasa. Orang tuanya, pemerintah menyambut dengan luar biasa. Tetapi waktu mendengar ceritanya Jonsung, mereka menganggap Jonsung sudah gila. Sehingga harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa, saudara. Di sana Jonsung ada di rumah sakit jiwa, dia minta Alkitab. Dia membaca Alkitab. Satu buku dalam 4 hari. Dia baca, saudara. Dia baca terus. Dia memilih Tuhan daripada penghargaan dari Tiongkok. Jabatan sebagai seorang ahli kimia. Jabatan sebagai seorang doktor. Sebagai seorang yang dihormati. Dia memilih menjadi penginjil. Apakah Jonsung kecewa? Enggak. Tidak kecewa. Pilihannya benar, saudara. Siapa yang tidak mau jabatan sebagai seorang doktor filosofi, PhD, dapat rumah, dapat uang, dapat penghargaan, dapat kemuliaan, dapat kedudukan, semua didapat. Jonsung dapat itu semua. Tetapi Jonsung meninggalkan itu semua, saudara. Mengapa dia lakukan itu? Imannya mengatakan, aku harus pergi memberitakan Injil. Sudah lihat? Banyak, kalau saya mau ambil contoh lagi, ada lagi Billy Graham. Setelah saudara Presiden Nixon jadi presiden, dari Partai Republik tidak ada calon presiden. Demikian juga Demokrat. Lalu Presiden Nixon dengan beberapa teman-temannya kenal sama Billy Graham. Dia mencalonkan Billy Graham, penginjil itu, menjadi presiden Amerika. Kedua partai itu memilih presiden, memilih Billy Graham jadi presiden. Siapa yang gak mau jadi presiden Amerika? Presiden nomor 1. Amerika, negara besar, dihormatin oleh negara-negara lain. Keren. Tapi apa jawaban Billy Graham? Masakah aku harus meninggalkan Injil yang aku beritakan? Dia gak mau. Gak mau. Kenapa dia tidak mau? Iman. Iman. Aneh ya? Billy Graham orang gila. Jonsung orang gila. Ya, kadang-kadang saudara, menjadi orang Kristen harus menjadi gila dulu. Seperti itu. Karena iman. Musa, ya jadi orang gila. Dia menolak. Tapi Tuhan menghargai. Bukannya gila, saudara. Bukan. Itu orang benar. Itu orang yang benar. Bagaimana? Apakah saudara mau pilih yang mana? Itu orang yang benar. Musa, hamba Allah. Dulu mungkin pangeran. Pangeran Firaun. Tapi sekarang dia hamba Allah. Kedudukannya tinggi mana? Tentu tinggi hamba Allah. Orang yang berani menolak dunia dan mentaati Tuhan, itulah hamba Allah. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan orang berani mengatakan kepada dunia tidak.
Musa pakai mata imannya, dia lihat. Dia melihat yang tidak kelihatan untuk memilih, saudara, yang tidak dapat binasa. Yang tidak kelihatan itu banyak, saudara. Yang tidak kelihatan itu banyak. Dan Musa percaya itu. Apa yang tidak dapat dipikir oleh manusia, tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, itu yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, Musa bisa melihat. Kenapa ada orang memilih menjadi anak putih Firaun dibandingkan memilih menderita dengan umat Tuhan? Karena dia tidak bisa melihat yang tidak kelihatan. Tapi Musa melihat untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itu saudara yang ada. Saudara, apa yang saudara cari? Cari apa saudara di dunia ini? Cari kehormatan? Cari harta? Cari uang? Saudara cari apa? Cari kesenangan mata? Kesenangan tubuh? Keangkuhan hidup? Saudara cari apa? Kalau kita mengerti, kita akan cari caranya Tuhan. Mengapa Musa menolak semua yang ditawarkan? Mengapa? Apa alasannya? Apa alasannya Musa menolak itu semua? Karena Musa tahu, saudara, harta dunia ini akan lenyap. Bahkan seluruh dunia akan lenyap. Ada enggak barang-barang di dunia yang tidak lenyap? Semua akan lenyap, saudara. Saudara lihat, apa? Apa yang ada di dunia? Manusia akan lenyap, manusia juga. Dia mati berapa banyak? Katanya karena pandemi saja yang mati sudah lebih dari 4 juta orang. Banyak. Saudara, manusia aja lenyap, binatang lenyap. Semua lenyap, saudara. Apa yang ada di dunia akan lenyap. Itu barang-barang semua akan lenyap. Harta dunia akan binasa dengan segala isinya. Semua akan binasa dengan segala isinya. Semua akan binasa dengan segala isinya. Lenyap. Itu yang ada. Musa tahu hal itu. Sebab itu dia nggak mau milih barang-barang yang lenyap. Musa ingin barang-barang yang kekal, yang tidak binasa. Dia menyangkali dirinya sepanjang hari. Karena dia cari hadiah yang lebih baik. Musa memutuskan meninggalkan istana Firaun. Dia mengatakan, selamat tinggal. Lalu dia mengunjungi saudara-saudaranya yang tertindas. Langkah yang diambil itu iman. Iman adalah memilih berdasarkan kebenaran Tuhan. Musa mengambil posisinya sendiri. Kalau saudara ada di dalam persimpangan, saudara hendak memilih A atau B. Saudara tidak tahu pilih A atau pilih B, saudara tidak tahu. Tapi Musa memilih yang tepat. Bagaimana Musa memilihnya? Dia lihat ada enggak kaitannya dengan Tuhan? Ada enggak hubungannya dengan Tuhan? Kalau ada, ambil. Kadang-kadang saudara kalau di dalam memilih ini, misal dalam dunia pekerjaan saudara, ini ada pilihan yang lain. Saudara harus memilih satu, ada enggak yang kaitannya dengan kerajaan sorga? Ada enggak yang kaitannya dengan sesuatu dari Tuhan? Misalnya saudara bekerja, oke dah bekerja di dunia. Saudara tampaknya enggak ada, tapi saudara lihat. Saudara renungkan sambil berdoa. Pasti nanti saudara lihat, oh ada hubungannya ya. Nah, saudara ambil pekerjaan yang itu. Saudara, oh saya bisa di sini, bisa untuk memberitakan Injil, melakukan kehendak Tuhan di sini dan banyak hal. Saya bisa dalam ada persekutuan atau bukan hanya itu juga, tapi saudara bisa melakukan banyak hal. Saudara, Musa memilih yang tepat karena iman. Jadi di dalam memilih pilih A atau pilih B, ambillah yang ada kaitannya saudara. Ada hubungannya dengan Tuhan. Nanti Roh Kudus kasih tahu, ini ada kaitannya.
Kalau saudara pilih, pilihlah yang itu. Jadi saudara, nah jangan karena saudara bilang, wah kalau aku jadi ini, pasti kedudukanku jadi tinggi. Aku akan dihormati. Kalau aku pilih ini, gajinya gede. Saudara, jangan ambil itu. Diam dulu. Tanya Tuhan sembahyang. Sampai pikiran itu tidak ada. Kalau saudara mengatakan, terima ini loh, di sini enak. Kamu akan sering keluar negeri, gajinya besar. Lalu kamu akan diangkat jadi ini. Saudara pikir, oh ya benar juga ya, aku jadi gaji ini. Saat saudara punya pikiran itu, saudara jangan ambil. Jangan ambil. Diam berdoa. Tapi pada waktu saudara dapat tawaran, timbul dalam pikiran, wah, aku bisa pakai ini untuk memberitakan Injil. Aku bisa menceritakan tentang Tuhan. Saudara ambil. Oke. Waktu seseorang bertanya, saya ingin ambil doktor di luar negeri. Oke. Lalu setelah itu kamu apa? Saya ingin bekerja, mungkin masuk di kepemerintahan. Setelah itu kamu apa? Saya ingin memperkenalkan Tuhan di jajaran pemerintahan. Tuhan memberkati kamu, silahkan jalan. Saudara lihat ya, ingat ya. Jadi kalau saudara dalam memilih, wah ini aku akan jadi terkenal nih kalau begini. Jangan ambil. Jangan. Sampai di dalam hati saudara ada sesuatu yang hubungannya dengan iman. Baru saudara ambil. Jadi itu praktisnya kayak gitu saudara. Praktisnya. Jadi saudara bisa tahu, oh kok kayak enggak. Ya. Saudara ingat, waduh aku mau jadi artis. Wah. Lalu artis aku akan begini, gampang sekali jadi gini-gini, nanti aku gini. Jangan ambil. Sampai ada sesuatu yang muncul yang Tuhan berikan dari iman, saudara ambil. Ya, itu nasihat yang ada. Musa memilih menderita bersama dengan umat Tuhan. Luar biasa ya. Yang senang-senang ditolak, dia milih yang menderita. Bukannya cukup, bukan, tapi menderita sebagai budak. Ini cara hidup Musa. Jadi ini sangat kontradiksi sekali saudara. Antara kemuliaan dengan yang ada. Ini cara hidup Musa. Bertindak dengan imannya. Ini cara hidup yang dilakukan setiap kali. Ia melatih imannya. Sebab waktu saya baca saudara kata ini juga ya saudara. Ini ditulis dalam present, ini artinya ia melatih imannya. Sampai bisa menentukan keputusan yang tepat. Jadi perihal ini bukan mendadak saudara. Putri Firaun nawarin, oh udah gitu, oh saya nggak mau, langsung mendadak spontan. Tidak saudara. Itu ada satu kurun waktu tertentu terus. Sampai akhirnya Musa mengatakan, tidak. Jadi bukannya hari ini langsung hari ini, enggak. Tapi ada kurun waktu tertentu. Kita tidak tahu berapa kurun waktu itu, bisa setahun, 2 tahun saudara. Dalam kurun waktu tertentu akhirnya Musa mengambil keputusan, tidak, aku mau menderita bersama umat Tuhan. Itu yang ada. Jadi hal-hal demikian ada. Musa mengatakan, aku mau susah gak apa-apa. Pengertian Musa, kesenangan di Mesir itu sementara. Itu sebab apa? Sebab mereka pun mau keluar dari Mesir. Mereka akan berangkat. Apalagi bersama dengan orang Israel, saudara, ada peti mati. Ya. Peti matinya Yusuf. Yusuf bilang, suatu kali kamu orang Israel akan keluar dari Mesir. Suatu kali kamu akan diperbudak, oke. Dan sekarang Musa ngalamin perbudakan itu.
Kamu akan menderita sekian tahun. Musa ngalamin itu semua. Dan kamu akan keluar dari negeri Mesir. Dan Musa percaya itu. Jadi peti matinya Yusuf ada bersama orang Israel. Karena Yusuf berpesan, kalau orang kamu keluar dari negeri Mesir, bawa tulang-tulangku dan kuburkan di sana. Jadi saudara, itu pemeliharaan iman yang ada di Israel. Sehingga orang Israel tetap percaya kepada Tuhan termasuk Musa. Sebab itu Musa berani mengambil keputusan. Kesenangan di Mesir itu sementara. Nah saudara, tetapi penulis Ibrani menyebutnya kesenangan dosa ya. Ya dosa. Dosa itu memangnya tampaknya nikmat saudara. Dosa itu kelihatannya enak saudara. Lihat-lihat, senang-senang, hura-hura saudara. Tetapi itu membinasakan. Membinasakan saudara. Ada 2 orang saudara, dia habis minum-minum, mabuk-mabuk, senang-senang segalanya. Lalu kemudian dia pulang ke rumahnya, dia nyupir mobil tabrak. Saudara, yang satu lumpuh. Saudara, ya kesenangan kekal hanya ada pada Tuhan. Kalau kita memahami hal itu, maka menolak kesenangan dunia itu mudah. Biasa. Aku tidak mau. Apakah kenikmatan dosa itu? Apakah kenikmatan itu? Menyukakan keinginan daging, tadi kita sudah sebutkan, keinginan mata, keinginan tubuh, keangkuhan. Apakah nikmat itu? Apakah kenikmatan dosa itu? Apakah kesenangan dosa itu? Ya, dosa senang, tapi habis. Salomo mengerti hal itu. Saya tahu Salomo susah. Sebab itu dalam pengkhotbah dia mengatakan sia-sia seperti menangkap angin, menjaring angin. Ini kesenangan yang dunia berikan, kesenangan luar, kesenangan yang kelihatan. Tapi sebenarnya rohnya yang menderita. Kita ingin kesenangan dari Tuhan. Kesenangan dari sorga, itu indah. Musa bertindak dengan pikiran yang matang. Dengan pertimbangan yang baik, tidak tergesa-gesa. Saudara, jadi waktu Musa mengambil keputusan itu, bukan tergesa-gesa. Tidak, dia sudah pikirkan. Musa matang di dalam rohani. Musa dewasa sekali. Dia memilih menderita dengan umat Tuhan. Dia dewasa sekali. Sebab dia melihat kehinaan bersama umat Tuhan. Itu adalah kekayaan. Dia bisa melihat saudara, penderitaan yang dialami oleh orang Israel adalah kekayaan. Sedangkan kemewahan yang ada di dalam Mesir itu adalah sesuatu yang hina. Dia lihat itu kekayaan saudara. Jadi kekayaan yang didapatnya sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan jauh lebih daripada kekayaan yang diperoleh orang dunia. Coba bandingkan kekayaan orang Mesir sebagai penguasa dengan kekayaan orang Israel sebagai budak. Oh jauh sekali, kekayaan orang Mesir tinggi sekali. Sedangkan kekayaan orang Israel itu sebagai budak itu hampir tidak punya apa-apa. Orang gak digaji saudara, mereka kan budak belian. Tetapi dalam pandangan Musa tidak saudara. Dia melihat di dalam penderitaan orang Israel, ada tangan Allah yang memimpin, ada tangan Allah yang menolong, ada tangan Allah yang menguasainya. Ada satu suasana yang berbeda dengan suasana hura-hura di Mesir. Ada satu suasana yang berbeda, suasana yang indah di mana mereka bersekutu dengan Tuhan. Kekayaan bukan karena uang atau materi. Tetapi kekayaan juga banyak hal. Ada kekayaan pengetahuan, ada kekayaan rohani, ada kekayaan hidup. Kekayaan ada. Tetapi Musa melihat satu kekayaan yang dari sorga. Musa tidak hanya memandang dari sudut kedewasaan rohaninya. Dia melihat dari pandangan rohaninya, aku pilih Tuhan daripada semua dunia. Aku pilih Tuhan. Tetapi saudara, dari kekayaan sorga dia lihat. Betul,
bersama dengan Tuhan. Hidup ini penuh dengan keindahan. Musa melihat harta Mesir yang berkilauan dan membandingkannya dengan harta yang tak ternilai besarnya. Mesir, saudara, dengan kemewahannya yang luar biasa. Saat itu mereka membangun tempat-tempat yang tidak masuk akal, saudara. Piramid-piramid yang luar biasa untuk menunjukkan kemegahan Mesir pada waktu itu. Berlimpah. Tetapi Musa melihat harta Mesir yang berkilauan dan membandingkannya dengan harta yang tak ternilai besarnya dari Tuhan. Saudara, Injilnya yang mulia dan Musa memilih bersama dengan Tuhan. Bagaimana pandangan kita? Jangan sampai pandangan kita memilih yang salah. Kupilih Engkau Tuhan. Lebih daripada apapun. Lebih daripada emas. Lebih daripada perak. Lebih daripada permata apapun. Sebagai anak angkat dari putri Firaun, Musa bisa saja menjadi raja Mesir. Tetapi ia tahu dengan iman bahwa janji Allah jauh lebih besar dan bisa dipercaya. Pilih mana? Jadi anak Firaun atau jadi Firaun atau jadi anak Allah. Saudara, Musa bukan hanya seorang pandai, dia orang punya iman. Ya, lihat kemuliaan bersama dengan Tuhan itu lebih indah. Dia bisa melihat hal yang indah. Dia bisa jalan. Saat itu saudara, Musa belum melihat Tuhan. Musa belum ke Gunung Sinai, belum. Musa belum berjalan bersama dengan Tuhan. Musa masih ada di Mesir. Tetapi dia percaya, saudara. Dan pada waktu Musa betul bertindak, dia melihat bagaimana Tuhan membuat malapetaka 10 hukuman untuk Mesir. Dan Musa melihat keagungan Tuhan. Kebesaran Tuhan yang tidak bisa dihalangin oleh Firaun. Bagaimana waktu Musa membelah, saudara, Laut Kolsom. Musa melihat kedahsyatan Tuhan yang dia ikuti itu. Musa mengatakan mungkin tidak salah. Aku pilih tidak salah. Waktu Musa ada di Gunung Sinai, dia melihat Tuhan. Wajah dengan wajah. 40 hari dia ada di sana. Dia melihat Tuhan dan dia mengatakan tidak salah. Aku tidak salah. Aku memilih tidak salah. Saudara, dia lihat. Ia bersedia menderita asal dapat kemuliaan sorga. Para penginjil bersedia menderita supaya dapat kemuliaan kekal. Kita mengikut Yesus bukan cari kemakmuran dunia. Kita ikut Yesus bukan cari semua kesenangan-kesenangan. Alangkah salah kalau dikatakan bahwa kalau kita ikut Yesus, Tuhan akan memberikan kepada saudara mobil, rumah, dan sebagainya. Tidak. Ku tak cari itu. Ku tak cari permata. Aku tidak cari itu. Aku cari Tuhan. Aku cari Yesus. Musa memandang kepada upah. Ia memperhatikan terus-menerus kepada kemuliaan Tuhan. Walaupun saat itu ada di istana Firaun. Tetapi hati dan pikirannya ada pada Tuhan. Musa adalah penulis kitab itu. Dia tahu dengan siapa kita bergaul. Dengan itulah iman bertumbuh. Mata iman tidak hanya melihat masa kini, tapi depan. Hikmat iman tidak hanya menghitung awal, tetapi terutama akhir. Dengan iman, Musa mencari kota sorga itu. Yang sama seperti Abraham. 2 Korintus 4 ayat 18.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, itu yang ada. Saudara, kita tidak melihat itu. Kita melihat yang kekal, yang indah. Saudara. Ada nyanyian mengatakan, I'd rather have Jesus than silver or gold. Artinya, aku lebih memilih Yesus daripada perak dan emas. I'd rather be his than have rich untold. I'd rather have Jesus than houses of land. Saya memilih Yesus daripada rumah dan tanah. Ya, itu yang ada. Saya coba nyanyi, saudara. Kalau saudara bisa, silakan saudara juga bisa mengikutinya. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. Yes, I'd rather be led by his nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin great way. I'd rather have Jesus than anything this world of good today. Saudara, nyanyian ini mengatakan, aku lebih pilih Yesus dari apapun. Bahkan segala yang ada di dunia, aku tetap memilih Yesus. Memilih Yesus. Saudara, kita nyanyi sekali lagi, tapi bukan ini, kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Saya tahu saudara bisa nyanyi ini. Ya, kita sama-sama semua nyanyi nyanyian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saudara, ini biar jadi doa kita semua. Bila doa saudara juga nanti ku tahu, saudara, melayani Tuhan adalah pilihan yang paling baik, pilihan yang paling tepat. Hidup ini masih ada kesempatan. Saudara, biar kita mau melakukan. Mari saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari saudara, kita melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Haleluya. Hidup ini harus jadi. Saudara, ini kita juga akhir tahun. Biar tahun depan
saudara pakai semua. Pakailah hidupku, Jangan sia-siakan saudara. selagi aku Masih kuat, bila saatnya nanti ku tak akan lagi hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saudara, percayalah dan mintalah kepada Tuhan. Aku Terima masih kasih Tuhan kuat. Yesus, terima kasih. Bila Terima kasih saatnya Bapa nanti untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. hidup ini Terima kasih ya Tuhan. sudah jadi berkat. Biarkan firman-Mu ditanam di dalam hidup kami. Seringkali kami dihadapi pilihan yang banyak. Daging kami memilih yang enak, yang mewah. Mata kami memilih yang indah-indah. Saudara, ya hal itu memang ada. Tetapi Tuhan, kami ingin memilih Engkau daripada semua. Walaupun susah, tetap memilih Engkau. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, berikan pengertian firman-Mu ini kepada anak-anak-Mu, untuk tahu memilih mana yang baik. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu, berkati pekerjaan, berkati apapun yang diperbuatnya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, Engkau yang bekerja, terpujilah nama-Mu. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga ya. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku.